Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat melaksanakan kewajiban kita puasa Ramadan sekalipun dalam keadaan yang tidak menentu. Di dalam melaksanakan puasa di bulan ini, kita ini betul-betul dihadapkan pada kekhawatiran, kesulitan, karena berjangkitnya COVID-19 itu. Kita mau kumpul tidak berani, kita mau ngaji di musola, di masjid tidak berani. Dan memang itu yang paling baik kita putuskan dapat penyebaran COVID-19 ini, COVID-19 ini, dengan menjaga jarak, ya. Physical distancing ataupun social distancing, jadi menjaga jarak kita ini. Jadi memang saudara, musibah COVID-19 ini terasa sangat-sangat berat sekali, ya. Berapa ratus ribu orang yang meninggal dunia di seluruh dunia, ya. Bahkan di luar negeri, Italia, di Perancis, di Amerika, itu puluhan ribu itu yang meninggal dunia. Sungguh ujian bagi kita. Dan kalau kita mau membaca kembali kepada Al-Quranul Karim, memang itulah ujian dari Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basiris sabirin. Sungguh-sungguh aku akan menguji kamu sekalian dengan sesuatu rasa khauf, rasa takut. Ya, saat inilah betul kita rasakan itu rasa takut. Bahkan di antara kita ini saling mencurigai. Harap salaman tidak berani, kayak nanti dia sudah terpapar, ya. Mau berjamaah tidak berani, rasa takut. Mau kerja keluar kita dibatasi, bahkan di satu daerah orang bekerja saja, orang jualan saja itu dibatasi jam sekian sampai sekian, sehingga musibah COVID-19 ini meluluh lantakkan perekonomian suatu negara, suatu bangsa. Berapa mungkin miliaran kerugian yang diderita oleh bangsa Indonesia, terutama para perusahaan tidak berani buka tutup karena dianjurkan kita ini jangan kumpul. Berapa ribu, ratus ribu saudara kita yang terkena PHK. Kalau sudah terkena PHK, dia mempunyai tanggung jawab pada keluarga, pada anaknya, istrinya. Kemudian lari kemana? Mau lari kemana? Malah khauf, baju, rasa lapar itu, kelaparan. Banak seminal amwali wal anfus, berkurangnya harta, jelas, ya. Perdagangan udah nggak lancar, ya. Karena apa ini supply barang-barang dari luar negeri pun juga dibatasi, diperiksa dan sebagainya. Mau ke luar daerah juga sulit itu. Ini betul-betul terasa ini, ya. Mina wal anfus, kemudian amwali wal anfus, anfus jiwa. Banyak orang yang meninggal dunia, bahkan rasa sosial ini runtuh juga, saudara. Kita lihat kemarin itu orang yang berjasa di dalam menangani COVID-19
meninggal, dimakamkan saja itu ditolak oleh masyarakat. Ganti tempat ditolak lagi. Pemerintah sudah menyediakan tempat khusus juga di demo. Jadi rasa sosial kita ini sudah mungkin luntur. Padahal orang meninggal itu kan kewajiban bagi kita untuk menyembahyangkan, menanamkan, mengkafani, menanamkan. Namun runtuh rasa sosial itu karena ya bencana COVID-19 ini. Dan juga berkurangnya as-samarot, tanam-tanaman. Jadi ini sebagai ujian bagi kita. Namun mari kita saudara-saudaraku kaum muslimin rahimahullah, kita berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa di balik musibah COVID-19 pasti ada hikmah. Pasti ada hikmahnya bagi kita. Di antaranya saudara-saudara, tumbuhnya kesalehan sosial. Setelah terjadi COVID ini, kita semangat untuk membentuk posko-posko bantuan pada orang-orang yang terdampak dengan COVID-19. Semuanya sampai di RT, RW, organisasi baik kepemudaan dan di lingkungan kita memang semuanya ini difokuskan pada lazisme. Jadi bantuan itu tetap ditangani oleh lazisme, sekalipun bisa juga langsung. Kalau langsung itu bisa juga rasa keadilannya tidak terjangkau. Satu orang memberi si A, nanti B juga memberi si A, orang lain memberi si A lagi, sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan bantuan. Nah, dengan dikoordinir oleh lazisme di sini, maka bantuan itu akan merata ini. Oh, kemarin desa sana, nanti ada lagi desa yang lain lagi, sehingga semuanya akan merasakan itu bantuan dari saudara-saudara kita. Jadi rasa empati kita ini timbul setelah ada COVID-19. Sebelumnya mungkin tidak terbesit di dalam diri kita untuk membantu fakir miskin itu. Karena kita ini kalau sudah masalah harta itu paling berat itu. Nek suruh puasa masih kuat karena tidak mengurangi harta benda. Dan bareng kita disuruh untuk infak, zakat, waduh, pikir-pikir. Penggolek sampai rekoso siang malam kok harus saya berikan pada orang lain. Jadi maka Allah sebenarnya memerintahkan ya, tidak menyerahkan tapi ambillah. Khud min awalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Khud, ambillah harta orang kaya itu. Sodakotan, bisa sodakoh ini dimaknai dengan zakat ya. Karena dalam Al-Quran Allah memerintahkan zakat kadangkala pakai kata sodakoh. Tutahhiru wa tuzakkihim untuk membersihkan jiwa mereka dari bakhil itu, dari kikir, dari ingin hidup enak sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Maka khud min amwali shadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim, dengan syarat washolli alaihim, doakanlah orang yang memberikan zakat, karena doamu itu sakanul lahum, akan memberikan ketenangan pada orang yang memberikan zakat. Itu juga ini nanti ya, saudara kita yang mau mengumpulkan bantuan untuk orang-orang terdampak COVID-19 ini, ya kalau bisa kita doakanlah agar mereka betul-betul memperoleh satu ketenangan. Jadi yang pertama tadi bahwa wabah COVID-19 ini
dapat menumbuhkan empati, kesalehan sosial bagi kita sekalian. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa wabah ini memang dari Allah. Semua yang terjadi ini adalah dari Allah. Mari kita lanjutkan, saudara-saudara, dari pembahasan kita tadi bahwa musibah COVID-19 ini memang butuh kesabaran bagi kita. Babasiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bergembiralah orang-orang yang sabar. Beri kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Babasiris sabirin. Orang yang sabar yang bagaimana? Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang tatkala terkena satu musibah, mereka akan mengatakan, mereka sadar bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang kita miliki, harta benda, istri, anak, kendaraan, ini adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Wa inna, dan kepadanya lah nanti akan kembali. Hingga bagi seorang muslim, musibah seperti ini kita tetap sabar, karena ya semuanya ini kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, babasiris sabirin, bersabar. Bahkan kita diberi contoh seseorang atau orang tua yang bijak, yakni yang bernama Luqman, yang senantiasa menasihati anak-anaknya. Di antara nasihatnya itu, ya bunaya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Hai anak-anakku, aqimis sholat, tegakkan sholat. Wa'mur bil ma'ruf, laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Wasbir ala ma asobak, bersabarlah terhadap apa yang menimpa dirimu. Yang demikian itu adalah pahala yang paling sempurna. Jadi kita dianjurkan sabar. Beri contoh oleh Luqman, menasihati anaknya, sabarlah. Innallah ma'ana, Allah akan bersama orang-orang yang sabar, yang bersama kita sekalian. Jadi ujian hidup itu pasti diuji oleh Allah. Baik itu sesuatu yang tidak menyenangkan maupun sesuatu yang baik. Wala nabluwakum bisu'in wa khairin fitnah, dan kami coba kamu sekarang dengan yang jelek dan yang baik. Yang jelek seperti COVID ini, yang baik ya mungkin kedudukan. Orang diberi kedudukan, dicoba, itu sebenarnya cobaan. Jujur enggak dia? Amanah enggak dia? Kalau tidak jujur, tidak amanah, itu suatu ujian yang tidak berhasil. Jadi sekali lagi bahwa hidup ini memang kita senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya, ya? Jadi Allah menciptakan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan juga menciptakan hidup. Liyabluwakum, untuk mengetahui siapa di antara kalian yang paling baik amalnya itu. Ya, paling baik amalnya. Jadi mari saudara-saudara, dalam menghadapi musibah COVID-19 ini kita bersabar. Insya Allah pasti Allah
akan mencabut kembali musibah ini. Karena Allah tidak akan menguji seseorang ini kecuali menurut kemampuan yang ada pada dirinya. Kira-kira kita ini kemampuannya sekian, maka COVID-19 itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, monggo setiap ujian, setiap musibah ini kita hadapi dengan kesabaran. Dari penjelasan tadi saudara, dapat kita simpulkan bahwa musibah COVID-19 ini ada dampak baiknya bagi kita, yakni satu, menumbuhkan empati kita kepada fakir miskin, menimbulkan kesalahan sosial terhadap fakir miskin. Yang kedua, bahwa ujian musibah COVID-19 ini kita diuji oleh Allah agar kita ini memiliki sifat sabar dalam menghadapi segala ujian hidup, sehingga kita menjadi muslim yang kafah, yang sempurna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Lazismu memberi